Kita sekarang ketemu sama salah satu tokoh, kok tokoh sih? Tokoh ya. Salah satu rockstar men, rockstar tahun 90-an yang namanya gua kenal lewat poster-poster, dan gua nggak pernah lihat langsung orangnya, tapi gue sering lihat poster dan sering lihat konsernya. Ya beberapa kali lah, nggak sering, beberapa kali, tapi di poster udah sering. Nick Feet, man, Nick Feet bersama Mas Otoy atau Kang Doni. Ternyata senior gua main di kampus di sastra. Setelah kita ngobrol, dan gua sekarang Kang Otoy punya kafe, kedai kopi namanya Huemai di Bandung, di Barubur Town Square. Lu datang ke apa nih, lantai B1 Baltos. Ya kopinya enak, dan gue juga udah nyoba nih kopinya nih. Ini spesial gue yang paling suka kopi susu press tanpa ampas. Ini paling enak asli. Oke Kang, ini dia vokalis ya, Kang Otoy. Siap. Gimana Kang? Sehat hari ini Kang? Alhamdulillah. Ini kafe udah berapa lama Kang buka nih? Setahun setengah lah, mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Kan sebelumnya kan sempat punya usaha selain kopi kan? Sebelum Ada kopi. roti bakar sama gabung di restoran via Willigar. Udah Willigar. Lalu sekarang kedai kopi. Terus produksi roti juga. Ini pandemik aman gak nih kondisi kopi perkopian nih? Aman. Aman ya? Kayak gue orangnya aman. Aman ya? Iya kopinya ada anjing, murah pisan, murah banget. 8.000 bro, sama pulsa malan pulsa ya. Oke Kang, kita ngomong-ngomong dong tentang flashback masa lalu Kang. Aku sering dengar Kang Otoy, nama bandnya sih Nick Feet. What is the meaning of Nick Feet Kang? Dan tahun berapa berdirinya? Enggak Kang? Nick Feet dari judul lagu sih sebenarnya. Judul lagunya Sonic Youth, album Dirty. Judulnya Nick Feet. Nah lagu-lagunya ya begitulah, noise punk gitu. Akhirnya karena suka lagu itu dibikin nama band gitu. Terus oh ya berdirinya ya Gak ada filosofinya sedalam apa gitu, kayak bermakna anu gak ada. Berdirinya 94 akhir 94 men. Pas kematian Kurt Cobain berdiri Nick Feet mungkin ya. bisa jadi itu kita enggak sih, memang kematian Kurt Cobain tuh kuliah SMA. Saya waktu SMA itu masa-masa akhir SMA kalau nggak salah, pas 3. Dan Nick Feet itu dimulai masa awal kuliah, tapi di tahun yang sama. Ya mudahannya gara-gara Kurt Cobain mawatnya jadi nyian band sebagai tapi kenapa sih Kang lu bikin band itu nggak apa namanya, di tengah waktu itu kan pasti kondisi tren musik kan apalagi alternatif ya. Iya, waktu tapi lu kan ngambilnya itu kan, ngambilnya apa ya, alternatif memang noise-nya kan ya mereka bagian dari genre besarnya alternatif rock 90-an. Sekarang udah berapa sih EP ini, udah berapa karya total Kang dari 94 sampai 2000 sekarang ini lah. Sedikit Ya dikit masih bisa ora diketik nate. sedikit album 4. Terus single ada beberapa, lupa lagi jumlahnya, pokoknya segitu aja. Tapi si personilnya tetap atau kan Kang Otoy secara seperti Billy Corgan lah gitu lah. Dave Mustaine Nah, enggak sih,
Jadi ada beberapa fase sini gitu. Yang fase 90-an sampai ke 2000 awal, fase 2007, 2006 lah kita mulainya waktu itu 2006 sampai 2017 dan fase 2017 sekarang sampai sekarang. Yang fase pertama itu personilnya ada si Ogoy, ada Yuyun, ada Gocap. Berempat. Ya itu yang berkarya ya, berkarya dan rilis. Sebelumnya ada drummer dulu si Dandi. Oke, kita Mbak. Kalau formasi di fase pertama pisan 94 ke 2000 itu Enggak, 94 ke 95. 95. 94 ke 96. 96 fase pertama teh ya. Yang Itu ada berempat. Bertiga. Si Dandi, drum, saya sama Oboy. Oke. Sampai 96 lalu Nah fase kedua ya. itu sudah. Jadi di fase pertama itu udah main di Saparua sebenarnya dari 95. Jadi di Separua kan 96 tuh udah main. 95 tuh udah main Pasti. di fase pertama itu Iya. di formasi pertama tuh. Nah formasi kedua itu makin banyak. Kita nambah personil jadi berempat. Ada Gocap main drum sama Yuyun gitar backup Ogoy. Akhirnya jadi formasi berempat lah fix. Sempet juga sebenarnya ada formasi berlima, ada pemain keyboard. Sempat keyboard. Sempat ada berlima. Apa eksperimen secara gitu loh. Eksperimen secara komposisi Seattle. dan ya karena bukan masalah Seattle-nya sih sebenarnya. Ya karena memang kita mah suka aja bereksperimen di apa yang kita bikin. Dan akhirnya masukin pemain keyboard Fase kedua untuk teh. mengisi layer-layer synthesizer. sih. Tapi tetap dengan format musik yang 80-an 90-an lah waktu itu. Jadi tidak terjebak jadi industrial, tapi tetap bermain eksperimen di skena rock. Oh iya, era itu era industrial gitu. Kalau Lagi rame ya. dulu Korn yang kan juga 90-an Korn waktu itu. 90-an lahir. Iya. Yang tahun segitu Nine Inch Nails, Ministry, yang gitu-gitulah yang industrial. Nah, Cynic itu bermain eksperimen tapi tidak terjebak di industrial, tapi masuknya di skena rock lah. Nah, sementara band-band yang lain bereksperimental banyaknya di skena industrial. Ada beberapa band juga waktu itu, ada Helm Project, ada Cell, skena industrial ya. Apa ya? Ada banyak nih. Coil ya. Coil itu bisa sangkatan ya. Ya bisa dibilang gitu, padahal umurnya mah marahnya lebih kolot. Tapi munculnya di Bandung kan. Ya di era itulah. Tapi di era itu Kang, Bandung itu terkenal dengan di tahun 90-an terkenal dengan band cover. Dan Nick Fit mengambil cover Sonic Youth yang secara susah di cover eta teh. Untuk lembaga Yawe harita. Lembaga ya ini sesimpel itu analisa filosofis biar rame-rame gitu Kang. Lembaga Yawe. Ya. Jadi karena waktu itu memang nggak ada yang mengcover band itu. Oh iya memang jarang pisan. Banyak kan skena alternatif. Iya. Itu mengcovernya Nirvana. Kan dia main bunyi kalau si Sonic Youth itu ya. Sebenarnya format band. Dia bereksperimental di sound. Ya, dan di sound-soundnya. komposisi. Ya dia bereksperimental di situ. Oke. Dari semua fase-fase itulah yang begitu banyak dilewati nih Fit, artinya seperti jargon di WMA ya, jargonnya itu upside down and repeat gitu, jatuh bangun ulangi lagi dan begitulah nih Fit. Kang, gue punya pertanyaan nih Kang. Pertanyaannya gini, ini agak pengen tahu sih, kenapa sih bermusik Kang, sepenting apa sih musik buat Kang Otoy hari ini? Sebenarnya nggak penting-penting amat sih musik. Ya itu mah bagian hidup aja si musik itu ya. Disebut penting dan nggak berpengaruh ke kehidupan saya sebenarnya. Berpengaruh lah, karena Kang Otoy jadi dikenal orang banyak musik loh. Iya memang, maksud tidak pengaruhnya tidak langsung. Relasi Saya mix kalau relasi, karena saya sempat kerja juga kan. oh iya di salah satu Jadi relasi dalam bisnis di Adira ya. banyaknya dibangun ketika saya kerja, ketika relasi berbisnis ya. Ya.
banyaknya dibangun ketika saya kerja. Tapi kan Nick Fit dapat penghasilan loh, sampai di endorse beberapa. Oh iya, yang gitu-gitunya kan itu setelah bertahun-tahun, gila aja dari tahun 94 Ya. Penghasilan hanya dari bayaran band, kalau band ya, Ya. dari bayaran band, tapi tidak signifikan ke hidupmu. Bayaran pertama Nick Fit Kang, pertama kali main, 50.000 kan? tapi tahun 84. Enggak, kita mulai dibayar 97-an lah. 97 baru dibayar. Mulai dibayar. Ya 3 tahun berarti sukarela. Ya hobi kan, senang aja jadi musik itu, ya senang aja. Dan akhirnya karena senang jadinya jadi semacam kutukan yang tidak bisa diberhentikan. si Kutukan. bermain musik karena impact secara ekonomi tidak ada. Itu kan yang terbesar di kehidupan tuh impact itu ya, ekonomi yang sangat terasa secara fisik dan rohani lah ya. Si hukum materi teh bisa tertutup, tapi si band tidak berkontribusi banyak di situ, malah kita banyak berkontribusi buat si band. Oke. Tapi untuk jadi apakah itu manajemennya kurang disesuaikan, atau memang Nick Fit menjalani hidupnya begitu aja gitu, nomaden gitu, atau gimana? Terpayu. Terpayu, orang laku, dia main loh di beberapa gigs besar, men. Rokok-rokok teh Terpayu band. Terpayunya itu kan coba diurang, orang begaben hancur Ya, wae. memang ya tidak signifikan lah ya. Ada hasilnya, cuman tidak signifikan. Secara hidup mah tetap dari sumber penghasilan yang lain, tidak dari band. Kalau hidup. Nah, yang ngebedain kan ini saya mau nanya tapi rada sensi, tapi nggak tahu Kang Oto mau jawab atau enggak ya. Bandung itu terkenal dengan satu jalan nih, men, nama Jalan Purnawarman. Itu tempat nongkrongnya anak-anak band Bandung, dan sampai Jakarta tahu, Jogja tahu Purnawarman. Kang, boleh nggak, ini mungkin agak sensi nih, cerita dikit lah, apa sentimental zaman-zaman dulu. Nick Fit dekat Purna. Iya. Apakah Purna mempengaruhi karir Nick Fit nggak? Berpengaruh secara tongkrongan, jadi base camp. Iya. Pengaruh. Tapi kan orang kalau bisa manggung harus di Purna dulu lu. Enggak begitu juga. Ya kebetulan aja kitanya ada di Purna. Bukannya Saparua itu ya tahun 90-an itu Purnawarman Minded gitu. Enggak juga. Zoom, Nick Fit. Ya kan di Saparua tidak hanya skena itu yang bermain, kan mix, campur dari mana-mana itu. Rock Jembrung aja, rock metal, terus anak-anak, ya banyak, kenapa anak hardcore. Tidak melulu Purnawarman. Purnawarman hanya bagian dari itu ya, betul. Tapi kalau disebut Purnawarman signifikan pengaruhnya di Saparua, enggak juga, banyak banget yang pengaruhnya signifikan di Saparua. Berarti setuju ya kalau Purna dianggap sebagai salah satu ya artefak musik Kota Bandung. ya yang sudah tidak ada. Tapi masih ada loh orang-orang bangga loh. Saya mantan Purna nih, gue mantan Purnawarman. Dan kalau saya sih bukan masalah bangga, itu mah bagian dari perjalanan lah si Purnawarman itu. Dan pada akhirnya kita ditampung di situ gitu, ya, di satu wadah yang namanya Purnawarman. Itu bagian dari perjalanan aja. Toh pada akhirnya kan si band-bandnya juga sebetulnya banyak orang-orangnya yang berkarir di luar Purnawarman sebenarnya. Ya. Tapi Purnawarman sebagai bagian dari perjalanan band, ya bagian dari perjalanannya Saparua, ya bisa jadi, meskipun tergantung sudut pandangnya juga. Oke. Nick Fit sekarang tahun 2020, era digital semuanya kan. Gimana nih? Nick Fit mau terus jalan kan nih di 2020 nih? Jalan baru tadi malam ketemuan si Oi, ada kesini ngobrol tentang band. Mau sih, tapi kita gak akan bikin online. Kalaupun bikin online, bikinnya hanya sebagai sarana aja. Jadi misal disiarkan via online bisa jadi. Tapi kalau untuk kita bikin video terus kita staykan di YouTube dan jadi konten buat kita kayaknya enggak. Hal paling gila Nick Fit, Kang, yang pernah, karena gue pernah dengar cerita dari Kang Otoy, parah ini kalau manggung ya, lu parah banget ya.
Kang, hal paling gila Nick Fit kan band kacau ya kata gua kalau manggung sama backstage itu. Kakak Kuntang yang kayak bisa tak Ada yang pesen kopi, aku nih kopinya nih. Band 90-an, urakan, seenaknya gitu, sewenang-wenang lah di backstage, ngebuat orang-orang pada ilfil lah kalau zaman sekarang ya. Manajemennya setuju kan kalau ada semacam disematkan lah di Nick Fit band urakan gitu kan, dan ugal-ugalan. ugal-ugalan. Ya biarin lah. Nah emang itu kejadiannya. Tapi dia sekarang kalem banget loh Kang Motoy. Beda banget sama di panggung. Ya emang begitu kejadiannya, gimana lagi. Tapi kalau sekarang manggung ya, apakah situasinya akan Beda urakan sih. Beda. Mungkin atau unplug gitu nanti manggungnya? enggak juga. Kita udah nggak mau main unplug malah. Ampun. Ini apa? Ya kondisinya sama-sama aja sih sebetulnya kayak dulu. Yakin nggak ada pendengarnya 2020 sekarang? Sekarang K-pop men, K-pop, synthesizer semuanya. Ya masa bodoh nggak bodoh amat nggak ini. Ini seniman abis ya. Ini apa? Toh selama ini kita berkarya rilis album gitu, kita nggak mikir ada pendengarnya nggak ya? Bodoh amat. Kita juga bikinnya nggak banyak-banyak, 100 keping, 200 keping. Tapi habis terus ya. Alhamdulillah. Habis men, habis bayangin lu. Lu jual nggak usah terlalu banyak, dikit-dikit aja. Dikit-dikit. Dan kami memang tidak pernah berpromosi secara masif dan konsisten di band ini. Terus masing-masing personil kan punya kehidupannya masing-masing. Jadi kehidupan pribadinya masing-masing personil tidak relate dalam satu bentuk kerjasama gitu. Kita masing-masing asli masing-masing hidup. Ketemu itu hanya sekedar main band. Kalau si Oi bilang tuh, band mah balik DK band, orang balik DKI mah. Oke. Jadi masa bodoh ada orang di rumah atau enggak kan, Iya, kita iya. kalau pulang aja. Iya, pulang aja. Nomor rumah sendiri. Iya. Jadi berkarya aja. Enggak, yang paling misalnya kalau bingung ya, kayak era sekarang, harus kembali ke online. Bukan kembali ke online, harus bermain di online. Iya, online. Iya kan? Nah saya bingung karena kita tuh bukan band yang seperti itu. Si Nick Fit mah bandnya harus nonton, tidak bisa online mah garing pisan apa. Dan soundnya harus kuat kan, kalau Ya harus bagus. soundnya cuma 2000-3000 mah goodbye lah, nggak dapat. Nggak bisa provide itu di modal awal untuk bikin itu sendiri. Ya. Ya kan? Makanya bingung. Orang mah latihan di dia kayak hari Minggu. Kalau jadi ya ada yang bawa drum di sini, Oke. ampli 2. Konsep sama, bawa eksperimen sound gitu ya, sound eksperimental, Sebenarnya atau mau main grip secara main chord gitu ya. sebenarnya nggak melulu di sound bereksperimental. Banyak juga di komposisi. Misal kalau saya bikin lagu tuh gripnya nggak pernah banyak, paling 1 kalau nggak 2 grip. Jir, 1 grip, ada 2 grip. Iya. Kita bereksperimen dengan komposisi sound di komposisi lagu sesimpel itu. Tapi simple secara konsep, tapi eksekusi berat Kang. 1 grip supaya nggak monoton tak? Tempo, terus apa penekanannya. Justru ada lagunya 2 grip, temponya pelan banget, durasinya 6 menit lebih. Grip 2 grip. 6 menit lebih. Terus ada yang 8 menit, tapi itu lebih clean sih kedengarnya, jadi lebih ya kedenger lah 8 menit. Dari semua karya yang paling berat diproses itu yang nggak ada. Kita mah ringan-ringan aja. Dulu rekaman di mana Kang? Yang mana nih? Yang mana ya? Terserah Kang nih. Kan sekarang kan banyak orang gampang bikin musik ya, modal laptop, HP. Oh iya. Kalau dulu gimana sih Kang biar
mereka pada tahu 90-an tuh gimana band-band indie berkembang itu. Sebenarnya mau 90-an sekarang kalau rekaman bener ya harus ke studio. Rekaman bener ya, yang serius lah digarap merekam sebagai band. Tapi sekarang kan ada sarana tuh yang ya, ada software yang lebih mudah dioperasikan di rumah. Ya sah-sah aja. Lebih mudah malah. Cuman ya gitu. Soul-nya si band tuh gak dapet. Kalau kata saya ketika merekaman di rumah lah ya, studio rumah digital gitu yang perangkatnya ya buat studio rumah. Kalau pengen bener ya studio beneran. Studio rekaman. Oke, jadi rumah. Dan gue nanti ada part 2 nih ya, gue mau ceritain dari Kang Otoy di band Nick Fit kalau manggung di backstage itu ngapain nih. Tapi gila men, rockstar men. Gue ketemu rockstar Bandung. Terakhir nih Kang, sebelum kita nanti ke part 2, pernah dibawa ke Jakarta itu ya? Dikasih tahu sama siapa Kang? Band Jakarta yang suruh datang ke Jakarta untuk retake di Jakarta. Yang terakhir itu ada label Jakarta. Itu 2017. Ya. Dirilis ulang secara digital. Ya Spotify. Nama labelnya Rooftop Sound. Ya. Ya itu, ya sama setahun, setelah itu selesai kelar udah. Oh, dan ngebuka band apa? Oh, kalau itu 90-an. Band apa? Ngebuka band apa tuh? Getah ya? Openingnya Getah men, Nick Fit. Tapi dulu getahnya bukan getah format sekarang. Bukan yang sekarang, yang formasi lama ya? Awal. Dan Saparua itu. Saparua ya? Era Saparua. Beda nggak sih ngebuka opening band Getah sama main gigs Saparua gitu? Sama aja. Sama aja. Hancur juga ya? Hancur juga. Tepar juga. Anjing. Si getahnya juga tepar Sama. Oke. Kalau nanti di part 2 gua akan ceritain lagi behind the scene ya. Ini hujan bro, parah. Jadi nanti di part 2 lu tunggu Nick Fit akan cerita tips cara bikin band metal seperti apa. Oke? Makasih ya. Thank you.